Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan family Mama Anggi di sini. Setelah beberapa waktu yang lalu sempat viral kuliner kromboloni dan gohyong. Nah, untuk di video kali ini saya akan bikin roti yang lagi viral. Ini terinspirasi dari roti di Bangkok. Base-nya itu adalah roti susu yang dalamnya dikasih krim vanila, di atasnya ditaburi gula dan susu. Ini rasanya enak banget, milky, terus juga rotinya lembut, lebih enak disajikan dalam keadaan dingin. Gak disangka roti milk bun ini naik lagi eksistensinya di awal tahun 2024. Sekarang tibalah waktunya milk bun Thailand yang menjadi kuliner buruan para pecinta makanan viral. Kudapan yang berasal dari negeri gajah alias Thailand ini berhasil menyita perhatian para penikmat kuliner. Banyak yang rela mengantri ke Thailand guna mendapatkan milk bun tersebut. Daripada ngantri, mendingan kita buat aja sendiri di rumah. Ini rasanya mirip banget dan enak banget. Ini versi ekonomis ya, jadi gampang buatnya. Langsung saja just check it out. Oke, sekarang saya akan bikin krim vanilanya. Masukkan 2 kuning telur. Saya masukkan 50 gram gula pasir. Kemudian ini kita akan aduk ya. Ini sudah putih pucat warnanya ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan tambahkan sedikit vanila atau 1/4 sendok teh ya, untuk menghilangkan amis dari telur tadi. Ini diaduk-aduk kembali. Kemudian setelah itu masukkan 10 gram tepung terigu. Saya memakai pro sedang. 10 gram tepung maizena. Kemudian ini diayak-ayak ya. Ini kita akan masukkan secara bertahap ya. Nah, ini dia kalau sudah semuanya tercampur rata. Kemudian campurkan 200 ml susu UHT. Bisa susu cair yang pakai SKM juga bisa ya. Saja, sisanya simpan ya. Dituangkan sampai rata, sampai nggak ada yang bergerindil. Ini dimasukkan secara bertahap ya. Kemudian ini dimasak di api sedang sampai meletup, sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata. Aduk-aduk terus, jangan sampai gosong bagian bawahnya. Kalau sudah meletup, kecilkan aja apinya dan masak sambil terus diaduk selama kurang lebih 1 menit. Nah, kalau sudah mengental krim vanila seperti ini, kemudian ini diaduk-aduk dulu lagi, lalu ditambahkan 1 sendok makan mentega setara dengan 15 gram. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Aduk-aduk terus sampai suhunya nggak terlalu panas. Nah, ini dia sudah saya pindahkan ke dalam mangkuk krim vanilanya sehingga sampai rata. Setelah itu tutup dengan plastik wrap dan menyentuh permukaan atasnya. Ini supaya saat dingin nanti tidak terbentuk lapisan di atasnya, dan biarkan sehingga dingin. Selanjutnya saya akan membuat whipped cream buatan sendiri. Nah, ini yang homemade ya. Masukkan susu bubuk 1 saset. Kemudian saya masukkan 1 saset susu SKM. Kemudian masukkan 1 sendok makan SP. Ini sudah setin tadi ya. Selanjutnya ini saya masukkan 120 ml air es biar whipped creamnya membeku ya. Kalau suka bisa tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini kita akan mixer dengan kecepatan sedang dulu ya. Kita akan mixer selama kurang lebih 10 menit sampai whipped creamnya membeku dan berjejak. Nah, ini dia whipped cream homemade sudah jadi ya. Jadi kalau hasilnya seperti ini berjejak. Oke, sekarang kita akan lihat pastry krimnya sudah aku keluarkan dari kulkas, sudah dingin. Sekarang aku akan mixer pastry krimnya agar menjadi lembut lagi. Nah, seperti ini, keluarkan, masukkan dalam wadah, mixer kembali sampai kemudian ini akan saya mixer kembali ya. Setelah lembut seperti ini, sekarang aku akan masukkan whipped creamnya sedikit demi sedikit untuk memancing aja. Jangan langsung semua, biar nanti nggak ada yang bergerindil. Jadi dimasukkan dulu sedikit demi sedikit dulu ya.
Kemudian di mixer sampai tercampur rata. Nah, jika semua sudah tercampur rata, bisa kita masukkan semua ya. Lanjut kita mixer lagi. Kita pakai dengan kecepatan rendah aja. Kemudian di mixer sampai tercampur rata sehingga lembut. Setelah di mixer dan rata, ini krimnya sudah lembut dan halus seperti ini. Ini rasanya kayak krim ya, bisa disimpan dalam kulkas, kayak es krim rasanya. Wow, pastry krimnya sudah jadi dan lembut. Selanjutnya, pastry krimnya akan saya pindahkan ke dalam piping bag. Selanjutnya, aku akan bikin roti susu viral ala Thailand. Siapkan baskom, masukkan tepung terigu 250 gram. Kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan yang ukuran 4 gram, saya pakai Permivan. Kemudian masukkan 2 kuning telur. Selanjutnya masukkan gula pasir 25 gram. Setelah itu masukkan susu cair 130 ml. Ini saya memakai 1 saset susu SKM ya. Kemudian saya mix dengan air sehingga volumenya sampai 130 ml. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah adonannya kalis, kemudian ini saya tambahkan sejumput garam. Nah, setelah itu baru tambahkan margarin 40 gram. Oke, setelah ini kita akan hand mixer selama 3 atau 4 menit. Bisa diuleni dengan tangan sampai atau dengan hand mixer selama 15 menit. Saya diamkan selama 20 menit. Wow, hasilnya mengembang ya. Nah, ini dia hasilnya sudah mengembang. Saya sudah diamkan selama 20 menit ya, karena kebetulan cuaca di tempat saya agak panas ya. Masya Allah nih, Masya Allah teman-teman, hasilnya mulus banget kan. Ini akan saya timbang dulu berapa berat timbangannya. Nah, ini dia sudah saya timbang tadi, beratnya 495 gram ya. Ini akan saya bagi 12 bagian, yaitu kira-kira 40 gram per piece-nya. Nah, ini dia hasilnya sudah saya bagi-bagi seberat 40 gram per piece-nya ya. Ini sudah saya bagi sekitar 12 bagian. Supaya per bijinya kemudian sama ini akan rata. Kita bulat-bulatkan. Kemudian dulu. Ini dibulat-bulatkan. Ini adonannya udah mulus banget. Kemudian pindahkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan margarin biar nggak lengket. Tutup dengan serbet, diamkan selama 45 menit. Sekarang kita akan tutup ya. Kita diamkan selama sudah saya tutup 45 menit. Kemudian wow, ini hasilnya teman-teman, Masya Allah, montok-montok ya dan gembul-gembul. Panaskan oven 20 menit di suhu 200 derajat. Api bawah 15 menit. Api atas 8 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah oven stabil 200 derajat, baru kita masukkan adonan ke dalam oven. Saya pakai api bawah dulu 20 menit, habis itu nyalakan api atasnya 5 menit. Saya pakai oven tangkring ya. Nah, ini rotinya sudah matang, lalu keluarkan dari oven. Selagi panas, ini kita olesi dengan margarin, kemudian keluarkan dari loyang. Selagi panas, kita olesi dengan margarin ya, agar warnanya cantik dan mengkilat. Nah, ini dia hasilnya. Cantik bukan? Dan mengkilat. Oke, selanjutnya kita akan buat buttercreamnya. Siapkan mangkuk, kemudian kita masukkan 50 gram margarin. Kita akan membuat buttercream ya. Kemudian tambahkan 1 saset susu SKM. Kemudian ini kita akan mixer selama 3 atau sampai 5 menit sampai dia mengembang. Ini sudah mengembang dan warnanya juga udah pucat, ini udah cukup. Nah, hasilnya seperti ini. Buttercreamnya enak, tidak terlalu manis. Nah, ini dia akan saya olesin di atas roti Thailandnya. Oke, ini rotinya sudah dingin teman-teman. Hasilnya cantik sekali ya, warnanya kuning keemasan. Kemudian lanjut saja, kita akan gunting ya bagian tengahnya seperti ini ya. Sekarang aku akan gunting bagian atasnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri rotinya bukan? Sudah empuk banget. Kita lubangi dengan gunting seperti ini. Lalu isi dengan diploma krim yang sudah kita buat tadi. Ini yang sudah saya masukin dalam plastik segitiga biar lebih gampang dalam memasukkannya. Terus kita pakai spluit ya. Lalu kita isi ke dalamnya.
Setelah itu aku akan olesi buttercream di atasnya. Selanjutnya sampai kita rata. olesi ya buttercream yang sudah kita buat tadi sampai rata. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Lanjut kita akan olesi dengan buttercream sampai tercampur rata. Oke, ini sudah saya olesi dengan buttercream ya. Selanjutnya saya akan taburi dengan gula halus. Setelah itu taburi dengan gula halus ke seluruh bagian roti susunya. Kemudian sajikan. Ini dia roti Bangkok viralnya sudah selesai aku bikin. Ternyata rasanya enak banget. Dan ini rotinya bisa kalian sajikan langsung ya, atau bisa kalian simpan dalam kulkas biar dingin. Ini akan kita cobain. Rotinya betul-betul berserat tuh. Wow, bagian bawahnya nggak terlalu gosong teman-teman, cantik loh warnanya. Ini yang saya inginkan warnanya. Wow, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget. Milky, susunya terasa banget. Masya Allah, ini enak banget teman-teman, seriusan ya. Lembut banget, rasanya milky sekali. Ternyata setelah saya masukkan ke dalam kulkas selama 5 jam, rotinya lembut dan ternyata lebih enak loh disajikan dalam keadaan dingin. Cukup sekian video dari saya, yaitu cara membuat roti susu viral Thailand. Bisa kalian cobain di rumah ya dengan bahan ekonomis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya, dan semoga berhasil. Bye bye.